ngambil pikiran guru-guru SD, sekolah dasar, guru-guru, langsung jawaban di telapak tangan semua. Nah, lulus sekolah dasar, disitulah guru saya berkata sama saya, kamu harus menguasai ilmu yang namanya Aji Sirep Begonondo, ilmu di atas hipnotis. Kalau mantra itu diucapkan, maka satu kampung, satu bandar tidur semua. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Usia 9 tahun pertama kali saya belajar ilmu gaib adalah Aji Tapak Banyu, ilmu mengambang di atas air. Gara-gara punya ilmu itu sampai sekarang tidak boleh berenang. Kenapa? Karena masuk air langsung gini. Nah, disitulah saya belajar ilmu menghilang, menghilang. Selama saya belum bertobat, tidak pernah bayar bus dan angkot karena punya ilmu menghilang. Begitu masuk bus, ting, lep, hilang. Tiba-tiba ting, nongol. Langsung yang kondektornya gini, ah? Nah, setelah saya bertobat baru bayar. Nah, usia 10-11 tahun saya dibekali pusaka keris, tombak, pedang, dan 6 pusaka tebal: besi kuning, mustika delima, lulang kebelandoh, kitab Stambul, kul buntet, badar besi, anti tembak, anti bacok, anti cukur. Rambut juga kebal, tidak boleh dipotong. Dan kalau mau potong rambut harus jimat dijauhkan dulu baru boleh dipotong. Disitulah saya dipasang susuk. Tahu susuk, saudara? Jarum emas dan jarum tembaga seluruh badan untuk menguasai ilmu besi kuning, kebal segala senjata. Nah, pada waktu saya dimasukin jarum emas dan jarum tembaga untuk menguasai ilmu kebal besi kuning, guru saya lupa kalau saya belum disunat. Langsung dia gitu, aduh, sudah dimasukin jarum emas dan jarum tembaga, menguasai ilmu besi kuning, tapi ini kan baru 1 hari, mungkin masih boleh disunat. Saya dibawa ke tukang sunat. Tukang sunatnya gini, tukang sunatnya gini, kebal segala senjata. Nah, disitulah tukang sunatnya gini, wah. Nah, usia 10-11 tahun itulah saya menguasai ilmu Ngrogo Sukmo, mati dalam hidup, hidup dalam mati, rohnya keluar dari tubuh. Itu saya kuasai usia 10-11 tahun, dan itu yang membuat saya adu ayam tidak terkalahkan, sambung ayam tidak terkalahkan. Saya beritahu caranya, tapi jangan ikut-ikut. Nah, si namanya ayam juga ya, sambung ayam. Hah? Ayam aduan. Nah, kalau ayam aduan itu pernah kalah, diadu pasti lari karena pernah kalah takut. Betul? Yang ngomong betul sering adu ayam, sering sambung ayam. Waktu pertama ayam saya lari, waktu kedua ayam saya lari, waktu ketiga ayam saya lari, baru dinyatakan kalah. Disitulah taruhan dinaikkan, 1 ringgit jadi 10 ringgit, 10 kali lipat. Ayam saya pasti kalah. Langsung saya bertaruh di ayam saya, langsung saya baca mantra tameng baja, supaya tubuh saya tidak boleh dipegang manusia. Roh saya keluar dari tubuh, meraga sukma, syap, masuk ke dalam ayam. Langsung jebret, keok, menang.
karena yang di dalam ayam saya sendiri. Saya sambung ayam tidak terkalahkan. Nah, disitulah, dan selama saya belum bertobat, tidak pernah belajar, tapi naik kelas terus. Saya tak beritahu caranya, ngambil pikiran guru-guru SD, sekolah dasar, guru-guru, langsung jawaban di telapak tangan semua. Gara-gara suka ngambil pikiran orang, sampai sekarang tidak boleh matematika. Nah, lulus sekolah dasar, disitulah guru saya berkata sama saya, kamu harus menguasai ilmu yang namanya Aji Sirep Begonondo, ilmu di atas hipnotis. Kalau mantra itu diucapkan, maka satu kampung, satu bandar tidur semua. Ilmu untuk merompak. Nah, apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Disitulah saya belajar ilmu Sirep Begonondo. Waktu mantra diucapkan, langsung satu kampung tidur semua. Disitulah guru saya berkata sama saya, ada dua jalan yang harus kamu pilih salah satu. Kalau kamu jadi orang baik, baiklah sekalian. Tetapi kalau kamu jadi seorang penjahat, jadilah rajanya para penjahat di akhirat. Gitu. Saya berkata sama guru saya, guru, saya mau jadi orang baik. Kalau kamu mau jadi orang baik, sampai matinya pun kamu baik. Nah, kelas 2 sekolah menengah SMP di Indonesia, waktu itu guru saya berkata sama saya, tinggal satu langkah lagi kamu menguasai ilmu terakhir, yaitu ilmu pamengkang jagat, membelah dunia. Tapi ilmu ini memiliki rahasia titik kelemahan. Seumur hidup kamu tidak boleh menikah, tidak boleh jatuh cinta, dan tidak boleh berhubungan dengan wanita. Harus menjadi seorang perjaka ting-ting seumur hidup. Itu yang susah. Tidak boleh jatuh cinta dan tidak boleh hubungan dengan wanita. Karena puncak dari semua ilmu hitam dan ilmu putih, mati dalam hidup, hidup di dalam mati. Mati akan cinta, mati akan nafsu. Nah, demi menguasai ilmu terakhir, saya lakukan semuanya. Setelah menguasai ilmu terakhir, ilmu membelah dunia, guru saya berkata sama saya, dengan menguasai ilmu terakhir, sudah waktunya kita berpisah. Aku akan mati kira-kira 2:30. Sebelum aku mati, aku tahu apa yang akan terjadi tentang rahasia takdir, tentang masa depan. Nanti kira-kira usia 18 tahun, kamu akan melihat suatu cahaya terang. Dan usia 19 tahun, kamu akan ketemu seorang raja yang datang dan muncul dari timur. Dan kalau kamu ketemu dia, itulah jalan terang. Jalan apa, saudara? Saya tanya sama guru saya, bagaimana saya tahu jalan terang? Karena guru saya tidak punya agama dan bukan agama Kristen. Saya tanya guru saya, bagaimana saya tahu tentang jalan terang? Guru saya berkata, nanti sang takdir menuntun jalan takdir kamu, karena kamu yang ditakdirkan untuk ketemu dia. Saya tanya sama guru saya, bagaimana saya ketemu dia? Nanti jiwamu akan dituntun untuk ketemu di sana. Guru saya berkata, sebelum aku mati, aku tahu apa yang akan terjadi.
waktu aku hidup tidak pernah bikin susah anak cucu. Demikian nanti waktu aku mati. Besok aku akan mati 2:30. Besok nomor buntut, nomor togel, nomor ekornya 50. Belikan untuk beli peti mati. Ini uang belikan untuk nomor ekor gitu lah. Tahu nomor ekor ya? Nah, dan apa yang terjadi? 2:30 guru saya meninggal, dan besok keluar nomor ekor 50 untuk beli peti mati dia sendiri. Setelah guru saya meninggal dunia, saya kehilangan arah. Usia masih remaja, dibekali kekuatan sehebat itu. Katanya ada bomoh sakti. Langsung saya datengin, saya tunjukkan ilmu halimunan, ilmu menghilang, ting menghilang. Bomohnya bingung, menghilang di mana anak ini? Malah bomohnya jadi murid saya. Saya kalahkan bomoh-bomoh hampir seluruh pulau Jawa. Usia 15 tahun saya lewati pertarungan demi pertarungan. Saya kalahkan berbagai aliran di pulau Jawa. Setelah saya kalahkan berbagai aliran di pulau Jawa, usia 18 tahun saya diajak kakak saya, Tan, ada KKR-nya Gilbert Lumaindong, ceweknya Sip C. Saya berkata sama kakak saya, tidak boleh, karena rahasia titik kelemahan saya terletak di wanita. Tidak boleh hubungan dengan wanita, tidak boleh cinta dan nafsu. Kakak saya berkata, yang cari cewek bukan kamu tapi saya. Kamu cukup gunakan aji jaran goyang, teko gendeng mulih ngengkleng, artinya datang sinting pulang gila. Kalau mantra itu kena seseorang 15 tahun susah untuk dilepas. Itu ilmu guna-guna, ilmu pelet tingkat tertinggi. Nah, saya ikut KKR-nya Gilbert untuk cari cewek yang cantik. Tidak mungkin yang gini, pasti saya cari yang cantik. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba pendeta Gilbert berkhotbah, orang Kristen tidak boleh dimantra, orang Kristen tidak boleh diguna-guna. Dari belakang saya berkata, ini pendeta gemuk montok nantang saya. Saya baca mantra setan kober, kobaran api setan, supaya pendeta gemuk itu pingsan di mimbar, mutah darah, jemaat bubar. Saya santet Gilbert. Gilbert berkata, haleluya, Tuhan berkati. Ilmu saya kabur. Sampai 2 kali saya mantrai, kabur semua. Tiba-tiba Pastor Gilbert berkata, siapa bomoh-bomoh, jimat-jimat, maju ke depan, artakol. Saya kan tidak boleh bahasa Inggris. Saya kira artakol itu tempat untuk bertarung. Dari belakang saya maju ke depan untuk bertarung. Tidak taunya artakol itu maju didoakan. Waktu itu saya tantang pendeta Gilbert, Pastor Gilbert, kalau aku kalah, aku ikut kamu, tapi kalau aku menang, kamu mati. Pastor Gilbert berkata demikian. Besok pagi kamu saya tunggu di sini. Nah, malam saya tidak boleh tidur karena satu kata, haleluya. Hari yang kedua saya datang, pendeta-pendeta, pastor-pastor kepung saya, sikira bara.
Saya bingung pening karena belum pernah ada mantra raba-raba. Nggak taunya di aliran karismatik itu ada namanya bahasa roh. Jadi saya bingung apa yang mau diraba. Saya fokus pertarungan. Pendeta-pendeta kelilingi saya pukul Gilbert mental, tendang mental. Ada satu kekuatan aneh yang melindungi Pastor Gilbert dan pendeta-pendeta. Benteng pertahanan saya, tameng besi kuning, tameng baja, hancur. Dari tubuh saya keluar pasir emas dan pasir tembaga. Waktu itu saya mau muntah darah, saya telan lagi, gengsi kalau ketahuan. Saya berkata sama Gilbert, stop, ada apa? Besok terusin lagi. Gilbert berkata, besok ditunggu di sini. Nah, 2 malam saya susah tidur. Pertama haleluya, kedua raba-raba. Nah, hari yang ketiga saya datang. Pendeta-pendeta ngelilingi saya fokus pertarungan. Saya pukul Gilbert mental, tendang mental. Semua kekuatan ajian saya kerahkan semua, mental semua. Mendekati jam 12 siang saya berkata sama Pastor Gilbert, ini ilmu terakhir saya, ilmu pamungkas, ilmu membelah dunia. Kalau aku kalah, aku ikut kamu, tapi kalau aku menang, kamu mati. Gilbert berkata, silahkan. Saya baca mantra terakhir, ilmu membelah dunia, pamengkang jagat. Tiba-tiba saya lihat dari tubuhnya pendeta Gilbert, Pastor Gilbert, keluar cahaya terang, dan pendeta-pendeta keluar cahaya terang. Di situ saya mundur berapa langkah. Apakah ini yang diwasiatkan, yang diramalkan oleh guru saya, sang takdir menuntun jalan takdir kamu? Umur 18 tahun kamu akan melihat suatu cahaya terang. Dan waktu itu usia saya tepat 18 tahun. Di situ saya bingung mau maju atau mundur. Saya ambil keputusan maju. Saya pukul Gilbert. Waktu saya pukul Gilbert, jarak sejengkal gini, cahaya terang itu membuat saya terpental ke belakang 10 sampai 12 meter. Saya kalah, hilang ingatan, gila 1 tahun. Saya didoakan pendeta-pendeta, bukannya tambah sembuh, tambah gila. Saya hilang ingatan dan tidak tahu siapa diri saya. Dan tepat 1 tahun, tahun 93, tiba-tiba ada cahaya terang datang, yes, masuk kepala saya, sembuh seketika, dan terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Aku adalah aku, akulah aku, akulah YHWH, Yahweh. Jadi pertama kali saya mendengar nama Tuhan adalah YHWH, Yahweh, nama keramatnya Tuhan, di mana orang Israel takut menyebut nama itu. Aku telah mati dan bangkit hidup kembali. Akulah Yesua Hamasia. Jadi nama Yesus asli di Israel adalah Yesua Hamasia, Yesus sang Mesias. Aku telah mati, bangkit hidup kembali, akulah aku. Cahaya itu berubah menjadi satu sosok, yaitu Yesus Kristus. Saya tidak boleh lihat wajahnya, terang benderang melebihi cahaya matahari. Dan dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, dan apa yang terjadi?
dia tunjukkan lubang pakunya ada di sini. Semua pegang bagian sini. Sering kita melihat di gambar-gambar itu sini, betul? Betul? Nah, lubang pakunya itu ada di sini. Semua pegang bagian sini. Jadi di pergelangan ini sini pas tepat di bawah sini, sehingga boleh gini. Kalau ditusuk sini, plek, robek. Inilah. Ini. Coba semua pegang bagian sini. Disitulah saya ketemu Tuhan Yesus sendiri, dan dia berkata, akulah aku, Yeshua HaMashiach, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Disitulah dia berkata, maukah engkau percaya padaku? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiba-tiba ada satu kekuatan aneh masuk ke dalam tubuh saya. Tiba-tiba berkata, aku percaya, gitu lah. Dan saya itu juga semua olah kanuragan, ilmu kesaktian saya pernah sampai sekarang. Nah, disitulah Tuhan Yesus tumpang tangan saya gini. Setelah itu dia gini, hilang adalah. Saya cari jimat saya, hilang semua. Tidak taunya waktu gila 1 tahun dibakar pendeta semua. Nah, disitulah saya cari Pastor Gilbert. Pastor Gilbert berkata, aku ingin tahu apa betul-betul bertobat atau nanti kembali lagi. Saya dikirim sekolah Alkitab di Inteos, sidang jemaat Allah, Assembly of God itu ya. Saya lulus tahun 96, ranking 4. Tepuk tangan dulu. Karena muridnya tinggal 4. Dan apa yang terjadi? Setelah saya bertobat, percaya Tuhan Yesus, saya sekolah Alkitab, saya perhatikan, jadi pendeta, jadi pastor, hidupnya susah, hanya iman terus. Kapan selesainya? Langsung saya banting setir, langsung saya bisnis. Kalau bisnis, uang jelas, cuan ciak caw. Sedangkan kalau jadi pendeta, pastor, hidupnya iman terus, beriman. Lah kapan selesainya? Langsung saya bisnis. Saya bisnis sampai jadi kilang pabrik, kilang plastik. Setelah jadi kilang plastik, saya lupa panggilan Tuhan. Waktu lupa panggilan Tuhan, tiba-tiba Tuhan bicara pada saya, Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapak. Hah? Mati? Saya mau tanya, siapa yang percaya surga itu ada? Angkat tangan. Apa kalian pernah ke sana? Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Saya percaya karena saya melihat. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau umurku boleh diperpanjang, aku mau melayani Engkau. Tuhan bicara sama saya, hari ini juga Engkau pulang. Di situ saya bingung pening, bagaimana modelnya mati. Saya ngomong sama mama saya, Mama, saya mau pulang ke rumah Bapak. Kamu stres gila? Tidak. Saya bingung gimana mati itu. Saya naik sepeda motor, si namanya apa? Motorcycle ya. Saya boncengan sama teman naik motorcycle. Wah, kencang sekali. Tiba-tiba ada truk lori yang jalannya kencang, tiba-tiba berhenti. Lah ini tiba-tiba langsung buar. Langsung saya nabrak lori gini.
terjadi? Roh saya keluar dari tubuh. Saya lihat tubuh saya sendiri, kecil mungil tapi tampan. Ada satu sosok menjemput saya, tingginya 3 meter, malaikat, wajahnya seperti anak muda, tampan sekali, lebih tampan melebihi Elvis Presley. Diajak naik ke satu tempat, di mana tempat itu tidak ada matahari, bintang dan bulan, tidak ada. Di situ saya lihat ada tangga emas, dan setiap tangga itu ada malaikatnya semua, berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, dan malaikat itu memuji, menyembah Tuhan seperti derau air bah. Hum, hum, hum. Dan malaikat itu bicara pada saya dalam suatu bahasa. Saya juga bicara. Saudara, nanti kita di sorga ada bahasanya sendiri, bukan bahasa Inggris, Melayu atau Indonesia, tapi bahasa sorga. Saya ngomong ke dia, malaikat itu berkata, tapi saya ngerti apa yang dikatakan dia. Lagu-lagu pujian penyembahan sebelum dinyanyikan di bumi, terlebih dulu dinyanyikan di sorga. Dan tiba-tiba terdengar nyanyian, ku nyanyi haleluya di depan tata suci. Kuncang adalah malaikat itu berkata, sebelum kau menghadap yang maha kuasa, engkau harus masuk ke satu ruangan dulu, ruang maha kudus. Saya diajak masuk ke satu tempat, tirainya terkoyak dari atas ke bawah, dan saya lihat tabut perjanjian, dan terdengar suatu nyanyian, biar awan kemuliaanmu turunlah memenuhi bait sucimu. Pernah dengar lagu itu? Itu lagu saya dapat di surga. Saya tidak boleh musik, semua alat musik boleh pegang, tidak boleh bermain. Saya tidak tahu, tidak boleh musik nanti. Dan malaikat itu berkata, apa yang dilihat Musa di gunung itu adalah gambaran dari tempat ini. Itu tempat aslinya adalah. Jadi yang dibikin kemah tabernakel Musa itu adalah gambaran duplikat dari situ, replika. Jelas saudara? Jelas saudara? Dan apa yang terjadi? Malaikat berkata, mari engkau menghadap yang maha kuasa. Saya diajak jalan ke satu tempat lagi, kembali ke tangga emas itu, dan di tangga itu ada sebuah tahta, dan di tahta itu bicara, Daud, 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 Daud. Ada apa Tuhan? Sebenarnya engkau sudah ada waktumu di sini, tapi karena engkau minta umurmu diperpanjang di muka bumi, maka umurmu akan diperpanjang di muka bumi. Dan selama umurmu diperpanjang di muka bumi, pergunakanlah sebaik-baiknya. Tapi sebelum kau kembali ke rumah orang tuamu, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu dan bangsamu di masa depan. Di situ baru saya mengerti bahwa apa yang akan terjadi atas dunia ini dari awal sampai akhir sudah ada di sana. Dan tiba-tiba Tuhan bicara sama saya,
sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia dibentuk, aku sudah mengenalmu dan menentukanmu. Jadi kita percaya Tuhan Yesus itu sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Itu adalah anugerah, amin. Dan Tuhan bicara, sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenalmu dan menentukanmu. Tiba-tiba tangannya berkata, akulah Alfa, akulah Omega. Yes. Langsung seperti layar lebar melebihi ini, lebar sekali. Hari-hari yang akan terjadi, saya lihat bom meledak di sana sini. Waktu saya melihat bom meledak sana sini di Indonesia, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, aku tidak jadi balik, tidak apa-apa, bom. Tuhan bicara, engkau harus kembali. Yes. Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun dan akan mengalami krisis sebelum pemulihan ekonomi Indonesia 18, 19, 2020. Yes. Dan Tuhan bicara sama saya, mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya diajak jalan satu tempat, lantainya emas semua. Dan Tuhan bicara, apa yang ingin kau tanyakan? Ku jawab, Tuhan, kapan engkau datang? Waktu saya tanya kapan dia datang, Tuhan bicara sama saya, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya, karena tidak ada seorang pun manusia atau nabi atau malaikat yang tahu kapan aku datang. Tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Jadi tentang kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Waktu itu saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau begitu aku ingin tahu siapakah istriku, jodohku di masa depan. Kalau dikasih yang gini, lebih baik tidak kembali. Langsung ditunjukkan, yes, hari-hari yang akan terjadi. Ada seorang wanita rambut lurus, mau lihat wajahnya ditutup. Tuhan, yang rambut lurus itu kan banyak, gimana nyarinya, jutaan. Engkau akan ketemu di satu tempat KKR. Betul, saya ketemu istri saya di Jogja. Hari-hari yang akan terjadi, ada seorang anak kecil, wanita, perempuan, ngeliatin saya gini-gini. Saya ketemu anak kecil itu. Siapa itu Tuhan? Itu anakmu perempuan di masa depan. Bayangkan, saya belum menikah, belum pacaran, belum tahu istri, udah lihat ketemu anak. Saya lihat anak saya, dia ngeliatin saya gini. Siapa dia Tuhan? Itu putrimu, anakmu di masa depan. Yes. Hari-hari yang akan terjadi, ada seorang pengkhotbah gemuk, pendek, jelek. Siapa itu Tuhan? Itu kamu di masa depan. Apa yang terjadi? Ditunjukkan apa yang akan terjadi atas hidup saya. Yes, yes. Sang Tuhan bicara, sudah waktunya kamu kembali ke rumah orang tuamu. Tuhan, sebelum aku kembali, ada satu permintaan, jangan engkau tolak sampai aku kembali ke tempat ini. Sudah waktunya kembali. Tidak, satu aja permintaan,
Saya tidak mau kembali sampai engkau menjawab iya dulu. Satu permintaan saja. Tuhan bicara, baiklah, kecuali kedatanganku. Tuhan bicara sama saya apa? Apa permintaanmu? Tuhan, jangan berikan aku kekayaan. Nanti kalau aku kaya, lupa engkau lagi. Dan jangan beri aku kemiskinan, karena orang miskin itu susah, hidupnya berat. Aku minta satu aja, cukup, boleh beli apa-apa. Betul? Betul? Dan Tuhan bicara, baiklah engkau kemari. Selama engkau ada di muka bumi, engkau cukup. Saya ditumpang tangan gini, dan Tuhan bicara sama saya, sudah waktunya kamu kembali. Saya ditunjukkan rumah Bapak itu, lantainya emas, dan situ ada pagar. Pagarnya itu seperti benteng, air mengalir, terbuat dari batu blue safir, batu ruby, batu emerald, batu cat eye, batu paparaca, dan yang tidak ada batu ake. Batu ake tidak ada di sana, yang ada itu batu mulia. Saya suruh naik kereta berkuda, kudanya itu keluar api, modelnya gini. Wah, kudanya berapi. Nah, saya naik kereta itu, malaikat satu di depan gini, saya di belakang. Saya kira itu take off-nya kayak pesawat gini, nggak taunya begini dah. Itu langsung gini, shush, kayak kilat itu, shush. Roh saya masuk dalam tubuh, saya hidup lagi, terjadi mujizat, langsung luka-luka dalam tubuh saya lenyap. Dan terdengar suara dari surga, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Dan Tuhan bicara apa? Lagu-lagu yang kau dengar tadi kuberikan padamu, tanda engkau pernah ada di situ. Nah, disitulah saya mengerti panggilan Tuhan, dan saya melayani Tuhan sampai sekarang. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku
dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 Roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu,
Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darah-Mu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat. Pasal 3. Kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ke-7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.